Assalamualaikum. Ya, ada Bu Yunar. Ini sama Bu Gadis. Ya, saya Gadis Permatahati. Dan ini juga dari PKK Pokja 3, Bu Dina. Oke. Ini namanya Bu Dina siapa ini? Bu Dina Wijiarto. Bu Dina Widiarto. Saya kira Bu Dina Sabtu ya. Ya, ini saya mau berbincang dengan ini ya, salah satu mahasiswa dari UMKU ya. Iya betul. Iya. Ya, ini dengan Mas siapa? Dengan Syafiq. Mas Syafiq. Iya. Oh ya, Mas Syafiq dari Universitas Muhammadiyah. Muhammadiyah Kudus. Ini kira-kira Masnya mau mengisi apa nanti, Mas? Hari ini kita mau ada pelatihan di mana cara pembuatan sabun cuci piring seperti itu ya. Oh ya, sabun cuci piring ini ya, Iya. warna kuning. Nah, berarti nanti membuat ini dipraktekkan gitu ya, Mas? Dipraktekkan dengan ibu-ibu PKK. Oke, sip, mantap ya. Ini mbak-mbaknya yang cantik-cantik. Ini KKN dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Mengisi daftar hadir dulu.
Sambutan yang akan diberikan oleh Ibu Lufa kepada yang akan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurus kecamatan Bangkalan beserta anggota yang sudah hadir. Yang saya hormati Bapak Dosen Bapak Muhammad Udayan, Magister Farmasi dari UNU beserta adik-adik KKN dari UNU yang saya hormati pula. Untuk mengawali pertemuan pada sore ini, mari kita panjatkan puji dan syukur dari Allah SWT yang telah melimpahkan karunia kepada kita semua, yang mana pada kesempatan sore ini kita masih diberi nikmat sehat, panjang umur, lebih nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa hadir pada sore ini. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga besok kita yang mulia kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Ibu yang saya hormati, di sini saya sebagai wakil dari Ketua Tim Penggerak PKK mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada ibu-ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir di sini untuk pertemuan rutin PKK yang kita selenggarakan setiap 1 bulan sekali di awal di hari Sabtu pertama ini. Untuk yang selanjutnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik-adik KKN dari UNU yang kemarin sudah membantu kita membantu di posyandu, posyandu dan juga kegiatan yang lain. Kemarin kita bersih-bersih di tempatnya karena Bu. Terima kasih, semoga apa yang Dina sudah berikan kepada kita membawa berkah dan manfaat. Dan kami hanya bisa berdoa semoga ilmu yang Dina bisa benar-benar bermanfaat dan berkah, dan Allah selalu memberikan kemudahan apa yang Dina cita-citakan dapat tercapai, dan akhirnya besok bisa menjadi orang yang berguna untuk masyarakatnya. Di sini saya tidak akan sepanjang lebar karena nanti ada yang misi dari Bapak Desa dari UNU dan adik-adik KKN dari UNU. Dari saya cukupkan sekian. Tapi mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada kesalahan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum yang terhormat Ketua PKK dan jajaran pengurusnya, yang saya hormati ibu-ibu anggota PKK dan teman-teman mahasiswa dari UNU yang KKN di Desa Jepang. Sebelumnya, ibu-ibu semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Huzaifi. Biasanya kalau di kampus dipanggilnya ini Pak Ufi. Saya dosen farmasi ya Bu ya. Nah, saya diamanati atau dimandati oleh kampus untuk melakukan PKM di Desa Jepang karena tujuan pengabdian atau PKM yang dicanangkan oleh kampus itu programnya bisa diaplikasikan, kemudian berkelanjutan dan mendukung kemandirian. Maka kami bersepakat ya mengambil topiknya itu pembuatan sabun cuci piring. Jadi nanti dari teman-teman mahasiswa
Bahan-bahannya sudah ada, jadi kami sudah beli bahan-bahannya, itu bahan-bahan kimia. Kemudian kita coba buat sendiri, lalu dihasilkan. Nah, hasilnya seperti ini. Ini yang kemarin sudah dilakukan, dicoba sendiri oleh teman-teman mahasiswa. Nah, nanti karena bahannya sudah ada, kemudian botol-botolnya, kemudian pengencernya atau larutannya, pelarutnya, airnya nanti sudah ada, kita lakukan demo atau cara pembuatan secara langsung ya, live, nanti bisa ditonton, kemudian bisa dilihat dan ditanyakan di sini. Nanti di sini langsung pakai baskom. Nah, untuk bahan yang kami buat ini, kalau misalkan di total itu kapasitasnya nanti ada 18 liter ya, 18 liter. Kalau misalkan ini itu dibotolin ukuran kecil-kecil 250 ml, jadi nanti kurang lebih ada 50 botol lebih. Nanti setelah selesai demo, setelah selesai pembuatan, nanti ibu-ibu bisa bawa satu-satu untuk dicoba diaplikasikan di rumah. Gimana kualitas sabun buatan sendiri atau buatan teman-teman mahasiswa, bisa nggak ini? Nah, kemudian setelah itu apa harapannya? Karena programnya mendukung berkelanjutan, kemandirian, nanti dari ibu-ibu PKK atau kemudian dari anggotanya, misalkan ada yang terinspirasi atau kemudian minat, karena mungkin ya dari segi usahanya mendukung usaha kaitannya sama rumah makan atau kemudian usaha makanan catering, di mana dia butuh banyak asupan sabun cuci piring ya, banyak kebutuhan sabun cuci piring, atau bekerja di sekolah atau bekerja di kantin dapur. Nah, bisa nanti dibantu oleh teman-teman mahasiswa untuk membuat racikan sabun cuci piring sendiri di rumah, jadinya UMKM. Gimana kalau dibandingkan harganya dengan sabun cuci piring yang sudah beredar di pasaran? Kalau beli bahan-bahan kimia untuk kebutuhan sabun cuci piring dengan kapasitas 15 liter ibu-ibu semua, itu total harganya yang dikeluarkan itu 88.000. Kemudian kalau misalkan kita bandingkan dengan sabun yang sudah beredar ya, sabun cuci piring yang sudah beredar dengan kapasitas 5 liter keluaran Sunlight ya Bapak Ibu semuanya, itu harganya sekitar 78.000. Jadi kalau dibandingkan harganya jauh lebih murah, itu harganya 3 kali lipatnya. Jadi kalau misalkan nanti ada kebutuhan, kemudian nanti setelah ini kan hanya contoh saja. Kalau contoh kemudian tidak membuat sendiri kan kadang bingung ya. Nanti bisa di follow up, ditanyakan, atau istilahnya tuh programnya nanti ditanyakan sama Mas Indu atau kemudian teman-teman yang lain, Mas kemarin gimana caranya atau apa bahan-bahannya. Nah, kalau secara gampangnya saya sebutkan ya satu persatu bahannya. Biasanya kalau untuk pembuatan sabun ini tidak hanya sabun cuci piring ya, termasuk deterjen untuk baju, kemudian sabun badan, itu prinsipnya sama semuanya, atau intinya dalam pembuatan sabun itu sama semuanya. Jadi nanti ada komponen yang namanya dia itu sebagai deterjen, atau kalau di sini dia fungsinya untuk mengangkat minyak-minyak atau kotoran. Kemudian selain itu nanti ada pelarut. Kalau pelarut yang biasa dipakai itu air ya, air atau aquades atau air suling. Kemudian yang kedua nanti ada pengawet. Ini fungsinya apa? Supaya ketika dalam proses penyimpanan nanti tidak penging. Karena apa? Kebanyakan sabun itu dia pakai minyak. Jadi untuk proses pembuatan sabun itu bahan bakunya biasanya pakainya minyak. Kalau misalkan nanti minyak ini dilarutkan, dicampur dengan komponen lain, tapi tidak ada pengawetnya atau antibakterinya, lama-kelama nanti tengi. Pernah menemukan sabun tengi ya Bu ya? Pernah ya? Nah itu kalau misalkan kena panas, jadi sabun itu juga bisa teroksidasi ya. Kalau bahasanya itu apa ya? Kalau misalkan kita nyimpan sesuatu kena paparan sinar matahari langsung atau kena panas langsung, ini tidak hanya sabun ya, termasuk produk-produk kecantikan, krim, kemudian lipstik seperti itu dia bisa teroksidasi, rusak. Jadi panas itu merusak komponen kimia yang ada dalam produk-produk kecantikan, termasuk sabun, kemudian lipstik atau kemudian sabun cuci muka. Setelah itu, selain pengawet apa nanti? Ada pewarna dan pengharum. Pewarna dan pengharum ini untuk memperbaiki tampilan dan memperbaiki aroma. Kalau misalkan nanti tidak ada pewarna dan pengharum, warnanya kan jadi butek ya Bu ya, karena diaduk-aduk kemudian kan jadi butek. Ini kalau misalkan dipakai kan kadang kita nggak percaya ya ini beneran sabun yang siap dipakai atau kemudian produk yang tidak layak, atau kemudian dari segi harum atau istilahnya ini aroma ya. Aromanya kalau sabun kan biasanya identik dengan aroma wangi. Nah,
Ini nanti juga ada bahan-bahannya, mulai dari dia sebagai deterjen, kemudian nanti ada pelarutnya, pakainya air, tapi bukan air aqua ya Bu ya, itu air keran aja ya. Cuma diwadahi sama botol-botol itu supaya memudahkan untuk demo atau nanti kita membuat secara langsung. Nah, jadi airnya bukan air aqua tapi air keran juga bisa nanti. Selain itu nanti ada juga pewarnanya dan pengharumnya. Kalau yang ini kebetulan pakainya ini pengharumnya lemon. Dan warnanya kita ngambil warna kuning. Kalau misalkan beli warna merah nggak apa-apa ya, warna merah tapi aromanya lemon. Nah ini kan nggak umum tapi ya, nggak masuk ya. Biasanya kalau warna merah kan aromanya ya strawberry gitu ya, cherry. Umumnya seperti itu. Kalau misalkan pengen yang anti mainstream, kemudian berbeda dari biasanya ya boleh-boleh saja nanti. Belinya pewarnanya merah tapi aromanya lemon itu aja. Nah ini nanti ditunjukkan bagaimana cara pembuatannya. Nah untuk yang sudah jadi, ini karena kemarin itu percobaan awal, jadi dia teksturnya nggak sekental seperti sunlight. Jadi masih cair ya. Kalau untuk proses pembuatan, kekentalan dari sabun itu bisa diatur. Nanti tinggal menambahkan pengentalnya. Jadi ada pengentalnya juga nanti. Ada pengentalnya. Kalau misalkan ditambahkan pengental terlalu banyak, kemudian airnya terlalu sedikit, itu juga tidak bagus nanti. Dipakainya selama proses penyimpanan, nanti malah menggumpal atau muncul gumpalan, jadi tidak bisa encer melarutkan lemak-lemak yang ada di piring atau di gelas seperti itu. Nah, mungkin sambil saya jelaskan, teman-teman mahasiswa bisa mulai ya untuk mencoba melakukan pembuatan sabun ya. Nanti sambil dijelaskan bahan-bahannya. Monggo Mas dan Mbak bisa disiapkan ya, diambil bahan-bahannya nanti di depan sini ya. Tadi yang LAS itu Mbak ya? Iya, Yang ini ya? yang LAS. LAS. Terima kasih. Ini untuk bahan utamanya dari pembuatan sabun cuci piring itu ada yang namanya Texafol ya, namanya Texafol. Ini biasanya tidak hanya di sabun cuci piring, di deterjen pun ada. Ini fungsinya sebagai apa? Ini pengental, kemudian sekaligus sebagai pembentuk busa ya. Kita kan seneng ya kalau misalkan cuci piring busanya banyak, nah itu pembentuk busa, pengangkut lemak, ini bahan utamanya Texafol. Ini dia teksturnya lengket-lengket seperti minyak. Kemudian selain itu nanti ada apa lagi? Ada yang namanya deterjen. Jadi ada deterjen, tapi deterjennya ini dia ramah lingkungan ya, LAS namanya. Ini dia deterjen yang ramah lingkungan. Kalau dulu ada namanya deterjen itu namanya ABS. ABS itu alkyl benzen sulfat, itu dia kurang ramah lingkungan. Nah ini kami ambil LAS yang dia lebih ramah lingkungan, nanti dicampurkan. Fungsinya apa? Sebagai deterjen. Deterjen itu gunanya apa? Untuk mengangkut lemak, membersihkan kotoran. Kemudian selain itu nanti ada juga pengental juga dan pembentuk sabun. Ini namanya soda as ya, soda as atau sodium sulfat. Sodium sulfat sama soda as. Selain itu nanti di sana ada pengentalnya. Pengentalnya itu namanya NaCl. NaCl. NaCl itu garam dapur ya. Oh ini. Garam. NaCl. Ini garam Bu. NaCl iya. itu garam ya. Fungsinya Garam. sebagai pengental. Jadi ditambahkan nanti supaya teksturnya lebih kental. Kemudian ini ada foam buster. Foam buster itu tadi kan sudah ada Texafol pembentuk busa. Dia semakin meningkatkan busanya lagi. Biar semakin banyak munculnya supaya lebih mudah nanti dalam mengangkut minyak-minyaknya. Kemudian ada yang namanya parfum. Ini parfum lemon. Kalau ini nanti sesuai selera ya. Ada banyak varian, ada lemon, ada strawberry, ada anggur. Yang umum biasanya varian gula. Kemudian di sini ada pewarna kuning, pewarna merah juga ada, pewarna hijau juga ada. Kemudian yang ini camperlan. Camperlan ini bahan campuran untuk pengental juga supaya nanti teksturnya lebih dapat. Kemudian yang ini antibakteri ya, antibakteri biar nanti dalam proses penyimpanan bisa bertahan ya selama berbulan-bulan biar tidak bau apek saat disimpan. Kemudian ada gliserin, ini pelarut. Gliserin ini pelarut karena ada di sini ada bahan-bahan minyak,
yang nanti ketemu air kan ada minyak nggak larut ya Bu ya. Jadi mengisap, ditambahkan gliserin supaya dia berfungsi melarutkan, tercampur secara sempurna. Terakhir adalah nanti saat proses pembuatan dicampur jadi cairan, ditambahkan sedikit demi sedikit EDTA, ini antioksidan. Biar ketika disimpan kena sinar matahari dia nggak rusak sabunnya nanti. EDTA. Nah, kalau jangan beli nanti, ini kan bahannya banyak ya. Biasanya bingung kan kalau dalam itu. Nah, nanti biar dibantu mahasiswa kalau misalkan ada kebutuhan, ini belinya paketan biasanya. Tadi untuk 88.000 itu kalau dalam pembuatan itu bisa dapat 15 liter sabun. Kemudian kita bisa mulai praktiknya. Mohon Mas dan Mbak dipraktikkan cara pembuatannya. Kalau punya mixer itu lebih bagus nanti untuk proses pengadukan. Karena ini ada bahan yang tidak larut air, jadi pengadukannya nanti dia harus lebih lama, lebih telaten. Yang dimasukkan pertama kali ini hexafon ya. Itu kalau membuat dari plastik itu Pak, bukan plastik. Bentuknya teksturnya seperti jelly, minyak ini. Udah Pak. Jadi nanti biasanya teksturnya nanti kita seringkan, tapi perbandingannya karena kita belinya kan udah pastikan itu udah biasa. Kemudian sedikit-sedikit saja. Itu apa Mbak tadi Mbak? Las Bu. Oh, Nah, LAS kemudian tadi ya? Hexafon ini LAS selaku deterjen yang ada dalam sabun cuci piring nanti. Sedikit segitu ya. Sedikit aja, karena bahan ini ya fungsinya sebagai deterjen. Kemudian selanjutnya campuran tekstur cair. Kira-kira. Ini tadi apa Mbak? Camperlan, selanjutnya camperlan. Camperlan. Tambahkan. Ya. Setelah itu masukkan sodium sulfatnya. Foam buster, antibakteri dan gliserin. Setelah itu tambahkan foam buster. Foam buster, antibakteri. Setelah itu gliserin. Nah, gliserin ini untuk melarutkan semuanya, membantu proses larutan. Gliserinnya sedikit. Seperti itu dikira-kira aja ya itu. Sedikit demi sedikit. Seperempat. Kalau yang enakan seperapat. 250. Ini air terakhir ya? Air terakhir nanti tapi sedikit demi sedikit. Airnya air biasa ya? Ini Air biasa. karena itu kami taruh di apa kan biar enak.
Ya, nanti sama seperti bubur. Jadi Ya. semakin diaduk semakin larut, ditambahkan air, nanti teksturnya semakin lancar. Jadi kalau di kampus juga seperti ini, cuma kalau di kampus itu biasanya kami bikin sabun padang. Nah, kalau sabun padang itu bahannya lebih gampang. Makanya minyak goreng itu bisa, cuma perlu pemanasan. Pakai kompor itu bahannya lebih lama. Nah, untuk jadi padatan kan disiapkan dulu, jadi nggak bisa saya dulu. Oh, warnanya belum tadi Pak ini. Belum, Oh, terakhir. warnanya belum terakhir nanti. Oh, terakhir berwarna. Ibu yang nggak kelihatan bisa merapat ke sini. Bu yang mau merapat Bu kalau mau lihat. Melihat. Kalau mau lihat, mundur bisa merapat ke depan. Nah, kalau pakai mixer lebih gampang. Pakai yang yang roti, bikin roti. Nanti lebih cepat proses. Ini kan kendala nggak ada. Tadi nggak bilang tak bawa. Berarti boleh pakai mixer gitu ya? Boleh pakai mixer. Maksudnya dia mengaduk lebih cepat pakai mixer. Oh, gitu. yang mana kan ada. Kemarin nggak gini ya. Ya. Bis. Kopian telur bis. Biar harus pakai meser ya. Tadi bilang gini. Nek bilang kan tak bawain dari rumah. Aku meser. Iya. Kemarin juga jadi ini Bu, jadi pakai ini. Lama kemarin ya. Karena kan kami nggak ada mixer, alat juga terbatas. Lalu kalau sudah ini pewarna ya, pewarna kuning. Tambahkan NaCl sedikit demi sedikit, nanti sampai mengental. Garam, NaCl. Ya. Udah kok Bu, beneran mudah. Kan buat inovasi loh bagi saya. Kasih garam-garam ya? Iya, Ya, garam. garam untuk pengental. Mbak, itu memang ada busanya seperti itu? Iya. Karena pembuatannya seperti itu. Oh. Tapi itu yang di dalam botol kok nggak ada busanya, Mbak? Anu jual balon. Oh, disaring. Oh, ngoten. Iya, iya. Bahan. Mana yang mau nggak? Ini untuk beli bahan-bahannya di mana ya? Udah, teksturnya udah mulai kental. Udah. Nah, kalau misalkan pengen yang lebih sedang, ini tambahkan NaCl lagi. Tapi kalau misalkan sudah cocok sama segini, itu nanti kita bisa masukkan ke dalam botol. Atau kalau misalkan pengen yang lebih encer, karena ditambah air lagi. Tambahi air lagi. Kalau pengen lebih kental, tambahi garam. Berarti ini NaCl-nya ya? Ya, yang NaCl untuk apa pengental? Kalau misalkan pakai mixer, nanti kan karena dia kecepatan tinggi, biasanya busanya lebih kencang. Ya, itu busanya berarti dibuang, Mbak, atau bisa dipakai? Oh, gitu. Oh, bisa. Oh. Oh, iya, iya. Jadi sekali buat tapi bisa terus Bu. Irit hemat pokoknya. Berarti saya ganti air tetap Bisa. yang lain-lainnya. Maksudnya ada expirednya apa enggak Mbak itu? Kita buat sampai berapa lama saya? Dipakai lagi Bu, dipakai lagi campur dengan air lagi. Dia kental ya, coba kita masukkan ke botolnya. Saring. Kental Bu, kental banget. Enggak ada expirednya ya Mbak? Nggak ada. Bulan-bulan enggak apa-apa. Ya coba.
baunya. Ini perbandingan, yang itu kan cair, yang ini kental. Kalau mau cair berarti tambahkan air, kemudian diaduk lagi. Kalau mau kental, ini kental. Nah ini kan hampir mirip teksturnya kayak salad ya, Bu? Cuma baru masuk. Nah, di sini deh. Untuk nama jenengan. Bu Dina ini seperti memasukkan bubur. Kalau minuman seger yang cair ya. Kalau minum Jadi ini kan seperti mama lemon ya Bu ya. Mama lemon kan warnanya kuning, teksturnya gini. Nah, Makan produksi lebih mahal. ya kalau produksi Habis ini nanti saya kasih air ya Bu, biar teksturnya mirip cair. ya biar cair. Malah penasaran, yang satu kok bisa cair gimana? Tapi sama-sama, pas aku dikasih juga bisa. Kalau sudah selesai, kemudian di packing, masukkan ke dalam botol, dibungkus habis itu ditutup supaya dia bisa bertahan lebih lama dan kita lebih mudah untuk menggunakannya. Jadi tidak lama Bu proses pembuatannya, hanya untuk membeli bahan-bahannya. Ini karena mayoritas ini bahan kimia, jadi untuk dijual secara langsung di toko-toko itu masih belum ada. Biasanya kami pesan secara online ya Bu ya, pesannya secara online. Jadi tidak ada di toko. Kalau di Semarang ada banyak jual bahan-bahan kimia. Mau menyuci kekentalan, itu kan dikasih air. Ya betul. Dikasih air kan gitu. diaduk lagi. Nggak harus kental semua. Semua Bu. Tadi busanya dicampurkan lagi Mbak itu. Ini bisa di bawah. Bisa campurkan lagi. Busanya dibuang. Yang ini ditanyakan cuma belinya Pak itu loh. Oh iya, nanti biar dibantu sama Mas Yudi. Oh iya. Kalau untuk suppliernya di sini kebetulan karena saya baru ya di sini, jadi masih belum tahu untuk supplier bahan-bahannya. Saya kan kuliahnya lama di Jogja, terus sekarang tinggalnya di Semarang. Jadi untuk laju suppliernya kalau daerah itu sini saya masih belum tahu. Monggo Mas dibantu membagikan sabun yang sudah jadi ini nanti biar di wadah ini untuk dibagikan lagi juga. Yang ini kental ya. Aduh Mas, hati-hati Mas. Untuk dijual itu nanti tergantung itu berapa kita produksinya. Kalau misalkan 88.000 Ya, dapat 15 liter. dapat gratisan ya Bu ya. Dapat gratisan buat nyuci piring di rumah. Terima kasih ya Mbak. Jadi 15 liter itu per liternya. Ya, itu untuk cuci piring ya. Itu buat untuk bukan untuk ini, mencuci muka. Dalam. Oh ya. Awas loh Bu, itu bukan untuk cuci muka ya. Enggak ada. Hati-hati. Bukan minumannya. Bukan minuman ya. Segar. Iya, walaupun warnanya segar kuning. Melon. Ya ibu-ibu, wah ini seperti iklan endorsan ya. Ah, Mas siapa nih rambutnya kok bagus?
ya. Kopioan dapat siapa? Ibu semua yang kami hormati, acara konsen, saya sebagai pembawa acara ataupun rekan kami yang mau bertemu dari ibu-ibu semuanya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu Bu, jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu ya, foto bersama. Foto bersama. Dulu. Ya jangan lupa Bu. Sabunnya dibawa semua Bu. Udah jadi Bu, tadi udah diwakil. Ya, yuk. Inilah produk dari Umpu. mulai kemarin Ya, foto bersama dulu. Dalam, aku pakai ungu DP. KKN Ungu. Mas, terima kasih ya semuanya. Barokah semua. Sukses semua ya, sukses semua ya. 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 Ini ibu-ibunya ikutan. Pokoknya sampai pol. Sampai pulang. Ya, alhamdulillah sudah selesai, waktunya kita pulang. Ini acara pembentukan KKN Universitas Muhammadiyah. Akan diserahkan oleh Pak Sunarmi dan juga Ketua KKN di sini. Selanjutnya penyerahan bendera mata kepada Bu Bidang Desa. Bu Dewi. Selanjutnya penyerahan tangan dari KKN Universitas Muhammadiyah Kudus di Desa Jepang tahun 2022 oleh Mas Yus sebagai Ketua KKN Desa Jepang. Foto bersama dulu. Foto bersama. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa, Ibu Desa, dan juga
ujungnya ada klebus ya. Ini harus joget bareng-bareng ya guys. Oke. Ya, pasukan sawer dinanti namanya ya. Ya, tentunya masih bareng kami AM Pro Entertainment Kejadian Audio Sound System. Spesial untuk seluruh teman-teman KKN dari Universitas Muhammadiyah Kudus yang ada di Desa Jepang, Kecamatan Jawa. Ya semoga teman-teman kuliahnya lancar. Amin. Dan cepat wisuda juga ya. Amin. Tentunya dengan nilai yang memuaskan. Amin. Habis wisuda terus langsung dapat pekerjaan. Amin. Terus rezekinya lancar. Habis itu ketemu sama jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, oke, luar biasa sekalian. Demikianlah rangkaian acara yang sudah terkenal dari pagi. Bu Era. Kan. Pak Indah atau Mbaknya nggak ikut ini.